Ini apa ini? Ini apa? Upacara di Pura Besakih di tahun 2023 akhirnya selesai. Yang pastinya ada kejadian-kejadian yang belum kita bahas ya guys. Kayak gimana sih kejadiannya? Kita langsung saja ke videonya. Gimana ini konsepnya ya? Si ceweknya cuek, si cowoknya juga cuek, tapi ujung-ujungnya akhirnya dia senyum ya. Oke, sekarang senyum juga si ceweknya kan? Ini konsepnya gimana sih, saya nggak ngerti ya. Pura-pura cuek tapi endingnya senyum, masih ya boleh lah. Halo Me, yang berdiri sakit nih, hijau apa Darman yang Me? Darmannya hijau. Ijan Me. Neba, muda-muda ya, bukan muda-muda, anak muda masa depan yang patut diandalkan ya. Kleng, Cisinawang, Pedarman, Cibatoh, Cangpidan gitu masih. Jadi yang mana salah ya? Yang mana sebenarnya salah? Apakah orang tua kita salah belum menunjukkan di mana pedarman kita, atau mungkin kita yang salah nggak pengen tahu ya? Jadi ketika kita di dalam Pura Besakih kita bingung ini sembahyang di mana gitu ya. Soalnya ada pedarman gitu ya. Urutannya dari mana kemana dulu seperti itu ya. Kadang juga saya bingung guys ya. Ini sebenarnya sembahyang di mana seperti itu ya. Yang melihat bapak ini di Besakih, wes. Jak masuling bapak nih ya, karena mungkin terlalu lama ngantri, akhirnya dia mengeluarkan jurusnya ya biar tidak bosan seperti itu ya. Aduh, kayaknya ini bapak ini pedarmannya sih pasek kayaknya ya, sampai dia masuling di atas gitu loh ya. Ya setidaknya ada hiburan lah seperti itu ya. Kalian perhatikan nih, ada yang ngantri ya. Bapak ini udah di atas saja ini. Kayaknya bapak ini manjat ya kayak bapak-bapak sebelumnya. Astaga, mboknya cantik ya, tapi kamera atas. Sebenarnya apa sih yang kita perhatikan ketika kameranya di atas ini para cowok ya? Saya jujur aja saya melihat gunung kembarnya. Oke, mboknya ini sembahyang ya, tapi saya tidak tahu kenapa itu kameranya dari atas ya. Bah. Ini kayak pasak nih guys. Kalau udah macet-macet kayak begini nih pasak punya guys. Saya juga pasak, saya sempat merasakan seperti itu coy. Gimana nih solusi terbaik buat pedarman pasak ya? Jadi menurut saya nih, menurut saya pribadi ya, sebaiknya itu jalan dibagi dua ya. Setengahnya itu buat pedarman pasak dan setengahnya itu buat pedarman yang lainnya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Nah, untuk menghindari macet seperti ini maksudnya. Jadi sisa orangnya itu bisa ngantri di lapangan. Nah, di Besakih itu kan ada tuh kayak lapangan ya, tempat terbuka seperti itu. Nah, sebaiknya di sana itu taruh kayak gelombang-gelombang seperti itu loh ya guys. Gelombang 1 dikasih garis seperti ini ya, gelombang 2 dikasih garis seperti itu, dan gelombang 3 seperti itu. Nah, jadi buat orang-orang yang mau sembahyang sebaiknya itu ngantri di sana, dan di jalan itu sebaiknya dikasih tulisan setiap baris itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, kalau kayak begitu kan ngantrinya bagus, rapi ya. Kayak di bandara itu loh ya. Kalau kalian pernah ke bandara internasional, yang pastinya kalian pasti menemukan hal seperti itu, garis seperti itu ya. Jadi kayak ketika kalian menuju ke imigrasi kan ada garis tuh. Nah, kayak begitu. Itu saran saya ya. Astaga, ini kakek dan nenek berpegangan tangan di Pura Besakih. Astaga, para jomblo kena mental. Semoga kita bisa seperti ibu dan bapak Niki Rahayu, bapak sarang ibu ya, Rahayu ya. Inilah yang dinamakan cinta sejati, awet sampai nenek kakek ya guys. Ini cintanya itu bersemi kembali di Pura Besakih. Astaga, cuak. Oke guys, ini yang saya maksud ya guys. Nah,
Ini kan Pedarman Purapasa tuh. Nah, di sini tuh kita siapkan garis ya, setengah. Ya, setengahnya ini ya, terus turun ke bawah sampai mentok ke lapangannya itu kan. Kalian tahu kan lapangannya itu bukan lapangan ya. Jadi halaman terbuka seperti itu. Kita taruh garis di sini ya. Taruh garis di sini. Setelah itu Pedarman Pasa itu setiap baris itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, jadi mereka itu berbaris secara rapi seperti itu, tidak berdesak-desakan seperti itu, dan sampai di lapangannya itu. Gitu maksud saya ya. Ini kalau dilihat menggunakan drone. Nah, ketika di lapangan itu kita taruh juga garis gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga seperti itu. Nah, ketika sudah ada yang masuk, ntar gelombang selanjutnya itu menggantikan yang di belakangnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau terlalu banyak nih, nanti kalau ya tidak terlalu banyak ya nggak usah ngantre di lapangan ya. Jadi tinggal masuk aja di garisnya seperti itu loh guys. Nah, gimana? Bagus nggak ide saya? Kalau ide kalian gimana? Atau menggunakan antrean? Ya terserah sih ya. Kalau antrean itu menurut saya sih agak ribet. Tapi kalau menggunakan garis seperti itu, kayaknya sih lebih enak, lebih simple seperti itu kan? Bener nggak? Nah, semoga nih pemerintah mendengar suara saya ya. Jadi untuk kedepannya itu sembahyang di Pura Besakih, ketika ada odalan seperti ini, kita itu lebih rapi, lebih tenang sembahyangnya ya. Jadi yang anak kecil pun bisa senang ke Pura Besakih biar nggak trauma seperti itu ya. Next. Ini apa ini? Ini apa ini? Saya khawatir ini. Ini bapak-bapak loh. Kalau ibu-ibu nggak mungkin nih. Pakaiannya dulu, pakaian adat bapak-bapak Bali. Astaga. Romantis banget ya. Jangan dulu kita berpikiran negatif. Siapa tahu ini bapak dengan anak ya. Tapi nggak mungkin coy. Gawat nih guys, guminnya gawat nih guys. Apa kuangan lo dibeli apa ingin nih? Apa liunan wani nih? Agak khawatir kan? Agak khawatir ini ya. Ada yang berkomentar agak khawatir, astaga. Oke, kita berpikiran positif aja, ini bapak dengan anaknya. Oke. Oke guys, itu saja kejadian yang berhasil saya lihat hari ini yang bikin saya ngakak seperti itu ya. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa guys subscribe, karena subscribe itu gratis. See you next video. Bye bye. Ada aja ini ya.